Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai investasi. Di mana anggota 5 terdiri dari yang pertama saya sendiri Sabina selaku sebagai moderator, yang kedua Siti Hauliatul Izzah, yang ketiga Sri Astuti Handayani, yang keempat Tari Indaryani, yang kelima Wan Herol Baria, yang keenam Yogi Firman Hadi, yang ketujuh Yuspita Nila Rahmayani, dan yang terakhir yaitu Zahratul Gina Astuti. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai investasi, di mana investasi itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas untuk mengkonversi suatu aktiva atau sumber daya dengan aktiva lainnya, dengan maksud untuk memanfaatkan dana yang menganggur, spekulasi, menguasai entitas lain atau kepemilikan, memperoleh pendapatan tetap melalui bunga atau dividen, atau menjamin ketersediaan bahan baku untuk operasi perusahaan yang bisa disediakan oleh sekuritas lainnya. Nah, materi selanjutnya itu mengenai jenis investasi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Sabina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis investasi. Investasi yang paling umum dilakukan dalam entitas bisnis ada dua, yaitu investasi dalam obligasi dan investasi dalam saham. Yang pertama yaitu investasi dalam obligasi atau biasa disebut dengan sekuritas hutang. Sekuritas hutang atau debt securities adalah instrumen yang menunjukkan hubungan kreditor dengan suatu perusahaan investasi. Dalam sekuritas hutang dikelompokkan menjadi 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Ciri-ciri sekuritas hutang. Yang pertama itu tanggal dan harga penerbitan. Tanggal dan harga penerbitan surat obligasi saat investor pertama kali membeli surat itu akan tercantum di dalamnya. Kemudian corporate rate. Pihak penerbit juga diwajibkan untuk membayar suku bunga yang juga disebut sebagai corporate rate atau coupon rate. Nilainya bisa tetap sama selama obligasi masih berlaku atau berbeda dengan adanya inflasi dan keadaan ekonomi lainnya. Kemudian selanjutnya itu tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika pihak penerbit harus membayar pokok dan sisa bunga. Tanggal ini menentukan masa yang membedakan antara obligasi satu dan lainnya. Kemudian manfaat dari debt securities atau sekuritas hutang. Yang pertama yaitu pengembalian modal. Salah satu manfaat yang didapat dari berinvestasi debt securities adalah investor bisa mendapatkan pengembalian modal dari obligasi yang dibeli. Obligasi memang diterbitkan untuk memberikan bunga dan pengembalian modal pada investor pada tanggal jatuh tempo. Pengembalian modal tergantung pada kemampuan penerbit dalam memenuhi janjinya. Kemudian yang kedua itu aliran pendapatan tetap dan pembayaran bunga. Pembayaran bunga dan dari obligasi juga menjadi aliran pendapatan tetap sepanjang tahun bagi investor. Sifatnya yang tetap ini dapat membantu memenuhi kebutuhan aliran dana investor. Kemudian yang terakhir yaitu diversifikasi portofolio. Strategi yang dipakai investor saat berinvestasi obligasi tentunya berbeda tiap individu. Namun, obligasi bisa menjadi cara investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Kebalikan dari ekuitas yang berisiko tinggi, investor bisa menggunakan aset keuangan tersebut untuk mengatur risiko portofolio mereka. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan mengenai investasi dalam saham atau sekuritas ekuitas. Sekuritas ekuitas adalah sekuritas yang menunjukkan kepemilikan pada suatu entitas atau saham biasa, saham preferen atau modal saham lainnya. Sekuritas ekuitas termasuk juga hak untuk memperoleh atau melepas kepentingan kepemilikan pada harga kesepakatan, misalnya waran atau opsi right and call. Sekuritas ini dicatat pada kos pembelian sekuritas. Kos pembelian sekuritas ekuitas termasuk harga pembelian, komisi broker, dan komisi lainnya. Terkait dengan pembelian, apabila kos sekuritas tidak dapat ditentukan, maka kos sekuritas ekuitas dicatat sesuai dengan nilai wajar atau nilai aktivitas yang diterima apabila non-kas. Obligasi yang bisa dikonversi atau saham preferen yang dapat ditebus tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas ekuitas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zahratul Gina Astuti. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengukuran aset keuangan. Aset keuangan adalah aset yang tak berwujud yang memiliki nilai karena adanya klaim kontrak dalam bentuk deposito bank, obligasi, reksadana, sertifikat deposito, dan saham. Sebagian besar laporan keuangan memilih menggunakan satu jenis pengukuran,
yaitu nilai wajar untuk semua aset keuangan. Mereka memilih nilai wajar lebih relevan daripada metode pengukuran lainnya untuk menilai pengukuran kejadian ekonomi saat ini dengan potensi arus kas di masa depan yang dihasilkan oleh aset keuangan. IASB menyatakan bahwa baik metode nilai wajar dan metode biaya sama-sama memberikan informasi yang bermanfaat pada penggunaan laporan keuangan pada jenis aset keuangan tertentu dan pada situasi tertentu. Sebagai hasilnya, IASB mengatur bahwa perusahaan dapat mengklasifikasikan pengukuran aset keuangan menjadi biaya diamortisasi dan nilai wajar sesuai dengan kondisinya. Kemudian di sini ada 4 kategori aset keuangan. Yang pertama yaitu aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Kemudian yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan atau piutang. Dan yang terakhir yaitu aset keuangan tersedia untuk dijual. Kemudian di sini ada 2 kategori liabilitas keuangan. Yang pertama, kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kewajiban lainnya. Beberapa perbedaan dalam praktik mengidentifikasi derivatif majemuk, yaitu nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk menghasilkan suatu liabilitas dalam transaksi tertentu di pasar utama. Kemudian ada dasar pengukuran. IFRS mensyaratkan bahwa perusahaan mengukur aset keuangan mereka berdasarkan 2 kriteria, yaitu yang pertama model bisnis perusahaan dalam pengelolaan aset keuangannya, dan yang kedua karakteristik aliran kas kontraktual dari aset keuangannya. Adapun perusahaan sebaiknya menggunakan metode biaya diamortisasi jika perusahaan memiliki model bisnis yang tujuannya dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual dan kontrak tersebut telah menentukan tanggal penerimaan pokok dan bunga dari jumlah tersisa. Kemudian di sini ada ikhtisar pendekatan akuntansi untuk investasi. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama hutang. Penilaian kriteria akuntansinya yaitu memenuhi uji model bisnis atau dimiliki untuk ditagih pada saat jatuh tempo, dan uji arus kas kontraktual tidak memenuhi uji model bisnis atau tidak dimiliki untuk ditagih. Sedangkan pendekatan penilaiannya yaitu biaya yang diamortisasi nilai wajar. Kemudian jenis investasi yang kedua yaitu ekuitas. Penilaian kriteria akuntansinya tidak memenuhi uji arus kas kontraktual dan pendekatan penilaiannya yaitu menggunakan nilai wajar. Untuk beberapa investasi ekuitas di mana investor melaksanakan kontrol atas perusahaan penerbit ekuitas, maka digunakan metode ekuitas. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi hutang. Investasi hutang dicirikan dengan adanya pembayaran kontrak berupa pokok dan bunga dari sisa pinjaman pada tanggal tertentu. Perusahaan dapat menilai investasi hutang dengan metode biaya amortisasi atau dengan metode nilai wajar. Investasi hutang, amortized cost atau held for collection. Pencatatan yang perlu dilakukan sama seperti saat menerbitkan obligasi, yaitu A. Mencatat investasi obligasi sebesar harga beli, B. Mencatat amortisasi premi atau diskonto sepanjang umur obligasi, dan C. Mengakui pendapatan bunga. Investasi hutang dengan metode biaya amortisasi dimiliki hingga jatuh tempo. Adapun contoh kasusnya yaitu perusahaan membeli obligasi dengan nilai nominal sebesar $100.000 dan tingkat bunga 8% pada 1 Januari 2019. Harga beli obligasi sebesar $92.278.
obligasi jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2024 dan memiliki tingkat bunga pasar sebesar 10%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Adapun jurnal yang dibuat perusahaan pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu investasi hutang berada di debit sebesar $92.278 dan kas berada di kredit sebesar $92.278. Adapun tabel amortisasi yang digunakan untuk menghitung pendapatan bunga serta amortisasi nilai buku investasi adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat pada tabel bahwa pada tanggal 1 Januari 2019, carrying amount of bonds atau nilai obligasi yang tercatat sebesar $92.278, di mana dapat dilihat pada jurnal sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2019, kas yang diterima sebesar $4.000 yang dihasilkan dari pembelian obligasi senilai $100.000 dikali dengan tingkat bunga sebesar 8% dan dikali 6/12, di mana bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari atau setiap 6 bulan dan 12 bulan. Sehingga $100.000 dikali dengan 8% dikali 6/12 menghasilkan $4.000. Selanjutnya untuk interest revenue atau pendapatan bunga senilai $4.614 dihasilkan dari nilai obligasi yang tercatat sebelumnya yaitu $92.278 dikali dengan tingkat bunga pasar sebesar 10% dan dikali 6/12 sehingga menghasilkan $92.278 dikali 10% dikali 6/12 sama dengan $4.614. Kemudian untuk bond discount amortization dihasilkan dari pendapatan bunga dikurangi dengan kas yang diterima yaitu sebesar $4.614 dikurangi dengan $4.000 sama dengan $614. Dan yang terakhir yaitu carrying amount of bond atau nilai obligasi yang tercatat dihasilkan dari carrying amount of bond sebelumnya ditambah dengan bond discount amortization yaitu $92.278 ditambah dengan $614 maka menghasilkan $92.892. Dan begitupun untuk perhitungan seterusnya sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2024 dengan total kas yang diterima sebesar $40.000, pendapatan bunga sebesar $47.722, bond discount amortization sebesar $7.722, dan yang terakhir yaitu carrying amount of bonds sebesar $100.000. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sri Astuti Handayani. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai investasi hutang, yaitu investasi hutang dengan metode biaya amortisasi dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, berdasarkan tabel amortisasi tersebut, perusahaan mencatat penerimaan pembayaran bunga pertengahan tahun pada tanggal 1 Juli 2019 yaitu kas pada debit sebesar 4.000, kemudian investasi hutang pada debit sebesar 614 dan pada kredit pendapatan bunga sebesar 4.614. Pada akhir tahun, perusahaan mencatat piutang bunga dan amortisasi diskon pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu piutang bunga pada debit sebesar 4.000, kemudian investasi hutang 645 dan pendapatan bunga di kredit sebesar 4.645. Kemudian pelaporan investasi obligasi dengan biaya amortisasi pada laporan keuangan dapat dilihat pada slide berikut ini. Yang pertama ada investasi utangnya sebesar 93.537, kemudian ada piutang bunga sebesar 4.000 dan pendapatan bunga sebesar 4.614 dijumlahkan dengan 4.645. Jadi totalnya ada 9.259.
Jika diasumsikan bahwa perusahaan menjual investasinya pada tanggal 1 November 2013 pada kurs 99,75 ditambah bunga yang masih harus dibayar, maka perusahaan mencatat amortisasi diskon, yaitu investasi hutang pada debit sebesar 522 dan pendapatan bunga pada kredit sebesar 522 yang didapat dari rumus 783 dikali 4 dibagi 6, yaitu sebesar 522. Nah, selanjutnya perhitungan laba atau gain on sale of bonds yang direalisasikan atas penjualan investasi ini adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada slide berikut. Selling price of bonds-nya 99.750. Kemudian ada biaya amortisasinya sebesar 95.671 dan diskon amortisasinya tadi sebesar 522. Adapun perhitungan labanya, total labanya yaitu 3.557. Nah, jurnal yang dibuat perusahaan untuk mencatat transaksi penjualan investasi utang tersebut yaitu kas sebesar 99.750 dijumlahkan dengan 2.667. Jadi total kasnya sebesar 102.417. Kemudian di kredit ada pendapatan bunga sebesar 2.667, ada investasi hutang sebesar 96.193 dan laba penjualan investasi hutang pada kredit sebesar 3.557. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Haudatul Iza akan melanjutkan materi tentang investasi hutang. Saya akan membahas materi tentang investasi hutang dengan metode biaya yang diamortisasi yang dimiliki untuk memperoleh hak kontraktual atas kas tetapi sewaktu-waktu akan dijual. Kita langsung masuk pada contoh soal. Perusahaan membeli obligasi dengan nominal sebesar $100.000 dengan bunga sebesar 10% dengan harga pada 1 Januari 2019, yaitu harga belinya sebesar $108.111. Obligasi ini jatuh tempo dalam waktu 5 tahun dan tingkat imbal hasil yang didapatkan sebesar 8%. Nah, bunga yang dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Selanjutnya, jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu investasi hutang di debit sebesar $108.111 dengan kas di kredit sebesar $108.111. Nominal ini didapatkan dari harga beli perusahaan pada tanggal 1 Januari 2019. Selanjutnya saya akan membahas tentang tabel amortisasi yang digunakan untuk menghitung pendapatan bunga serta amortisasi nilai buku investasi. Nah, pada PPT sudah disediakan tabel yang terdiri dari tanggal, bunga yang diterima, pendapatan bunga, diskon atau premium yang teramortisasi serta nilai yang tercatat. Nah, di sini tercatat pada tanggal 1 Januari 2019, nilai yang tercatat sebesar $108.111. Nah, untuk tanggal 1 Juli 2019 sampai 1 Januari 2024 seperti yang ada di PPT, terdapat bunga yang diterima sebesar 5.000. 5.000 ini sendiri didapatkan dari $100.000 dikali 10 dikali 6/12. $100.000 ini merupakan nominal pembelian obligasi. 10 ini didapatkan dari bunga yang diterima atas pembelian obligasi yaitu sebesar 10% dan 6/12 ini didapatkan dari pembayaran bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari sehingga terhitung 6 bulan dalam setahun. Untuk yang kedua yaitu pendapatan bunga. Pendapatan bunga di sini pada tanggal 1 Juli 2019 tercatat $4.324. Nominal ini didapatkan dari $108.111 dikali dengan 0,8 dikali dengan 6/12. 0,8 ini didapatkan dari tingkat imbal hasil sebesar 8%. Untuk yang selanjutnya yaitu
diskon atau premium yang teramortisasi sebesar 676. Nominal ini didapatkan dari bunga yang diterima dikurangi dengan pendapatan bunga sehingga didapatkan 676, yaitu 5.000 dikurangi dengan 4.324 dolar. Untuk nilai yang tercatat pada tanggal 1 Juli 2019 yaitu sebesar 107.435.000 dolar yang didapatkan dari nilai yang tercatat pada tanggal 1 Januari 2019 dikurangi dengan diskon atau premium yang teramortisasi yaitu sejumlah 676 sehingga didapatkan hasil nilai yang tercatat pada tanggal 1 Juli 2019 yaitu 107.435 dolar. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2020 di sini tercatat pendapatan bunganya yaitu sebesar 4.297 dolar. Nah, nominal ini didapatkan dari perhitungan nilai yang tercatat pada tanggal 1 Juli 2019 dikali dengan 0,8 dikali dengan 6/12 yaitu 107.435 dolar dikali dengan 0,8 dikali dengan 6/12 sehingga didapatkan pendapatan bunga pada tanggal 1 Januari 2020 ini sebesar 4.297 dolar. Untuk diskon atau premium yang teramortisasi di sini sebesar 703. Ini didapatkan dari bunga yang diterima dikurangi dengan pendapatan bunga yaitu 5.000 dikurangi dengan 4.297 dolar sehingga didapatkan diskon atau premium yang teramortisasi sebesar 703 dolar. Kemudian nilai yang tercatat. Nilai yang tercatat pada tanggal 1 Januari 2020 di sini sebesar 106.732 dolar. Ini didapatkan dari perhitungan nilai yang tercatat pada tanggal 1 Juli 2019 dikurangi dengan diskon atau premium yang teramortisasi pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 703 sehingga didapatkan nilai yang tercatat pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu 106.732 dolar. Untuk perhitungan sampai tanggal 1 Januari 2024 sama saja dan hasilnya bunga yang diterima pada akhir periodenya yaitu 50.000 dolar. Untuk pendapatan bunganya itu sebesar 41.889 dolar. Untuk diskon atau premium yang teramortisasi sebesar 8.111 dolar dan nilai yang tercatat pada akhir periodenya yaitu 100.000 dolar. Hal ini sama dengan nominal nilai obligasi yang pada saat perusahaan membeli obligasi tersebut. Nah, berdasarkan tabel amortisasi yang sudah kita hitung tadi, perusahaan mencatat penerimaan pembayaran bunga pada pertengahan tahun pertama yaitu tanggal 1 Juli 2019 bagi berikut, yaitu jurnalnya kas di debit sebesar 5.000 dolar, investasi hutang di kredit sebesar 676 dolar, dan pendapatan bunga juga dikredit sebesar 4.324 dolar. Selanjutnya, pada akhir tahun, perusahaan mencatat piutang bunga dan amortisasi diskonnya pada tanggal 31 Desember 2019 bagi berikut. Dengan jurnal, piutang bunganya didebit sebesar 5.000 dolar, investasi hutang dikredit 703 dolar, dan pendapatan bunga dikredit sebesar 4.297 dolar. Ingat, data-data ini kita dapatkan dari penjumlahan atau perhitungan yang ada pada tabel amortisasi di atas atau di sebelumnya. Nah, jika diasumsikan pada nilai wajar investasi pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar investasinya yaitu sebesar 105.000 dolar, maka jurnal yang dibuat perusahaan pada tanggal untuk menyesuaikan nilai investasi adalah sebagai berikut, yaitu laba atau rugi belum direalisasi ekuitas posisi debit sebesar 1.732 dolar dan penyesuaian nilai wajar posisi kredit sebesar 1.732 dolar. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Wan Hairul Bariah akan menjelaskan mengenai investasi ekuitas. Investasi ekuitas merupakan hak kepemilikan seperti saham biasa, saham preferred, atau saham modal lainnya.
Investasi ini merupakan hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan pada harga yang disepakati, seperti waran dan hak. Biaya perolehan investasi ekuitas diukur pada harga pembelian efek atau sekuritas. Komisi broker dan biaya lain yang terkait dengan pembelian dicatat sebagai beban. Investasi ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Untuk investasi dalam perusahaan asosiasi diatur dalam PSAK nomor 15 tentang akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Investasi ekuitas harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan investi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan 20% atau lebih. Dengan kepemilikan 20% atau lebih, secara akuntansi, investor dianggap memiliki pengaruh yang signifikan pada investi. Oleh karena itu, pengakuan penghasilan berdasarkan dividen yang diterima tidak dapat digunakan sebagai ukuran yang memadai untuk merefleksikan penghasilan yang diperoleh investor dari investasi dalam investi. Karena distribusi yang diterima tersebut hampir tidak ada hubungannya dengan kinerja investi. Mengingat pengaruh yang signifikan terhadap investi, investor memiliki tolak ukur atas kinerja investi, yaitu imbalan investasi atau return of investment. Investor melaksanakan tanggung jawab ini dengan memperluas lingkup laporan keuangan konsolidasi, sehingga mencakup bagiannya atas hasil usaha investi, dan dengan demikian menyediakan analisis terhadap penghasilan serta investasi. Sebab rasio yang lebih relevan dapat dihitung. Dengan demikian, penerapan metode ekuitas memungkinkan pelaporan aktiva bersih dan penghasilan bersih oleh investor dengan lebih informatif. Tingkat di mana suatu perusahaan atau investor memperoleh hak dalam saham perusahaan lain atau investi umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah perolehan atau akuisisi. Klasifikasi investasi tersebut tergantung pada persentase hak suara investi yang dipegang oleh investor, yaitu yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%, yaitu menggunakan metode nilai wajar, sebab investor memiliki hak pasif. Yang kedua, kepemilikan antara 20% sampai dengan 50% menggunakan metode ekuitas. Yang kedua, kepemilikan antara 20% sampai dengan 50% menggunakan metode ekuitas sebab investor memiliki pengaruh signifikan. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan lebih dari 50% menggunakan laporan konsolidasi karena investor memiliki kepentingan pengendali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk investasi ekuitas dengan kepemilikan kurang dari 20%. PSAK berdasarkan International Financial Reporting Standard mengasumsikan bahwa investasi pada ekuitas dengan kepemilikan kurang dari 20% sebagian dimiliki untuk dijual kembali atau di trading. Aturan untuk pengakuan dan pelaporannya yaitu yang pertama, investasi diakui pada nilai wajar, yang kedua, mencatat keuntungan dan kerugian belum direalisasikan pada laba bersih atau net income. Ketiga, mengakui pendapatan atau dividen yang diberikan investi, dan yang terakhir yaitu mengakui keuntungan dan kerugian dari penjualan investasi. Sebagai contoh, di sini terdapat sebuah ilustrasi, yaitu pada tanggal 9 November 2019, perusahaan membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Setiap investasi di perusahaan mempresentasikan kepemilikan kurang dari 20%. Nah, di sini dapat dilihat informasi mengenai nilai perolehan investasinya. Yang pertama ada Burberry senilai 259.700 euro. Yang kedua yaitu Nestle senilai 317.500 euro. Dan yang terakhir yaitu ST Regis Pulp Co. yaitu 141.350 euro, sehingga totalnya yaitu 718.550 euro. Sehingga jurnal yang dibuat oleh perusahaan yaitu
investasi ekuitas senilai 718.550 terhadap kas senilai 718.550. Nah, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2019, perusahaan menerima dividen tunai senilai 4.200 atas investasinya pada saham biasa di Nestle. Maka jurnal yang dibuat perusahaan yaitu kas senilai 4.200 terhadap pendapatan dividen senilai 4.200. Selanjutnya di sini, pada tanggal 31 Desember 2019, posisi portofolio investasi perusahaan yaitu dapat dilihat seperti gambar. Di sini terdapat portofolio investasi perusahaan dengan 3 perusahaan tempat menginvestasi yaitu Burberry dengan nilai perolehan sebesar 259.700 euro, yang kedua dari Nestle dengan nilai perolehan 317.500 euro, dan yang terakhir yaitu Estée Regal dengan nilai perolehan yaitu 141.350. Sehingga total portofolionya yaitu 718.550 euro. Di sini terdapat nilai wajar untuk perusahaan Burberry yaitu senilai 275.000 euro, untuk Nestle 304.000 euro, dan yang terakhir yaitu Estée Regis yaitu 104.000 euro. Sehingga totalnya yaitu 683.000 euro. Dan yang terakhir yaitu penghitungan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan berupa pendapatan. Ini dihitung dengan cara mengurangi nilai perolehan dengan nilai wajar. Sehingga dihasilkan dari ketiga perusahaan yaitu yang pertama 15.300, untuk Nestle minus 13.500, dan yang terakhir yaitu Estée Regis dengan minus 37.350, sehingga totalnya yaitu 35.550. Dan ini yang akan menjadi penyesuaian nilai wajarnya. Sehingga jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai wajar investasi perusahaan yaitu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan sebesar 35.550 terhadap penyesuaian nilai wajar sebesar 35.550. Selanjutnya yaitu pada tanggal 23 Januari 2020, perusahaan menjual semua investasinya di Burberry dan memperoleh kas sebesar 287.220. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi penjualan ini dihitung dengan membandingkan harga perolehan dengan kas yang diterima. Seperti yang terlihat pada gambar, harga bersih dari penjualan perusahaan Burberry yaitu senilai 287.220, dan harga perolehan dari perusahaan Burberry yaitu 259.700, sehingga keuntungan yang diperoleh yaitu 27.520. Dan jurnal yang dibuat adalah kas sebesar 287.220 terhadap investasi ekuitas senilai 259.700 dan keuntungan atas penjualan investasi sebesar 27.520. Jika diasumsikan pada tanggal 10 Februari 2020 perusahaan membeli saham biasa atau continental tracking senilai 255.000, maka portofolio investasi perusahaan setelah transaksi pembelian ini adalah dapat dilihat pada gambar portofolio investasi ekuitas. Di sini investmentnya yaitu continental tracking, Nestle, dan Estée Regis dengan harga perolehan yaitu 255.000, yang kedua 317.500, dan yang ketiga yaitu
141.350 sehingga totalnya yaitu 713.850. Dan nilai wajarnya yang pertama 278.350, yang kedua 362.550, dan yang ketiga yaitu 139.050 sehingga totalnya yaitu 779.950. Untuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dihitung dengan mengurangi nilai perolehan dengan nilai wajar, sehingga totalnya yaitu untuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan terhadap perusahaan. Yang pertama ada untuk perusahaan Continental Tracking yaitu 23.350, untuk Nestle 45.050, dan untuk ST Ragis yaitu minus 2.300 sehingga totalnya yaitu 66.100. Dan jurnal penyesuaian yang dibuat oleh perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu penyesuaian nilai wajar terhadap keuntungan atau kerugian belum direalisasi pendapatan senilai 101.650. PSAK berdasarkan International Financial Reporting Standard mengizinkan investor yang memiliki kepemilikan kurang dari 20% untuk mengategorikan investasinya sebagai tidak diperdagangkan atau non-trading jika investor tidak berniat untuk menjual kembali investasinya dalam waktu dekat. Aturan umum pengakuan dan pelaporannya yaitu yang pertama, investasi diakui pada nilai wajar, yang kedua, mencatat keuntungan dan kerugian belum direalisasi pada pendapatan komprehensif lainnya atau other comprehensive income. Yang ketiga, mengakui pendapatan atas dividen yang diberikan investi. Dan yang terakhir yaitu mengakui keuntungan dan kerugian dari penjualan investasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah akuntansi untuk investasi ekuitas dengan kepemilikan antara 20% sampai 50%. Perusahaan yang memiliki investasi ekuitas di perusahaan lain dengan jumlah kepemilikan 20% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki pengaruh yang signifikan pada perusahaan investi. Berdasarkan hal ini, maka perusahaan atau investor hendaknya melaporkan investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, maka investasi dicatat pada biaya atau harga perolehan dan kemudian disesuaikan nilainya pada tiap periode atas perubahan aset bersih investi yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah bagian proporsional dari laba atau rugi investi akan meningkatkan atau mengurangi jumlah tercatat investasi. Kemudian yang kedua, dividen yang diterima dari investi mengurangi jumlah yang tercatat investasi. Jika proporsi investor dari kerugian yang dialami investi melebihi jumlah tercatat investasi, investor biasanya harus menghentikan penerapan metode ekuitas dan tidak mengakui tambahan kerugiannya. Adapun ilustrasinya, perbandingan investasi dengan kepemilikan di bawah 20% dengan menggunakan metode nilai wajar dan kepemilikan di antara 20% sampai 50% dengan menggunakan metode ekuitas. Di dalam kolom ini terdapat di sisi kirinya yaitu metode nilai wajar dan di sisi kanannya yaitu metode ekuitas. Pada 2 Januari 2019, Maxi Company mengakuisisi 48.000 dolar saham, yang dimana 20% sahamnya itu untuk mini company dengan harga 10 dolar per saham. Jadi 48.000 dikali 10 dolar sama dengan 480.000. Kemudian jurnalnya untuk metode nilai wajar yaitu di sisi debit investasi ekuitas sebesar 480.000, di kredit kas 480.000. Sama juga dengan metode ekuitas yaitu investasi ekuitasnya yaitu 480.000 dan di kreditnya yaitu kas 480.000. Kemudian untuk tahun 2019, mini company melaporkan laba bersih sebesar 200.000 dolar, yang dimana saham Maxi Company
mendapatkan 20%. Jadi 200.000 dikali 20% sama dengan 40.000 dolar. Jadi untuk metode nilai wajar ini tidak terdapat jurnalnya. Kemudian metode ekuitas ini di sisi debitnya yaitu investasi ekuitas sebesar 40.000 dan di kreditnya pendapatan investasi sebesar 40.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 perusahaan mini company memiliki saham sebesar 48.000 dengan nilai wajar atau harga pasarnya yaitu 12 dolar per saham. Jadi 48.000 dikali 12 dolar sama dengan 576.000. 576.000 dikurangi 480.000 sama dengan 96.000. Jadi jurnalnya untuk metode nilai wajar ini di sisi debit penyesuaian nilai wajar keuntungan sebesar 96.000 dan di debitnya yaitu kepemilikan yang belum direalisasikan atau rugi penghasilan sebesar 96.000. Untuk metode ekuitas ini tidak terdapat jurnal. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2020, Mini Company mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 100.000 dolar, yang mana Maxi Company menerima 20%. Jadi 100.000 dolar dikali 20% sama dengan 20.000. Jurnalnya untuk nilai wajar yaitu kas 20.000 dan di kreditnya pendapatan dividen 20.000. Kemudian untuk metode ekuitas yaitu kas 20.000 dan di kreditnya investasi ekuitas sebesar 20.000. Untuk tahun 2020 Mini Company melaporkan kerugian besi sebesar 50.000 dolar. Saham Maxi Company mendapatkan 20%. Jadi 50.000 dolar dikali 20% sama dengan 10.000. Untuk metode nilai wajar ini tidak terdapat jurnal. Kemudian untuk metode ekuitas itu di sisi debit investasi rugi sebesar 10.000 dan investasi ekuitas di kreditnya sebesar 10.000. Selanjutnya yang terakhir pada 31 Desember 2020 perusahaan Mini Company memiliki saham sebesar 48.000 dengan nilai wajar atau harga pasar yaitu 11 dolar per saham. Jadi 48.000 dikali 11 dolar sama dengan 528.000. Perhitungannya yaitu 480.000 ditambah 96.000 dikurangi 528.000 sama dengan 48.000. Jadi jurnalnya yaitu keuntungan di sisi debitnya yaitu keuntungan holding yang belum direalisasikan sebesar 48.000. Kemudian di kreditnya penyesuaian nilai wajar sama dengan 48.000. Sedangkan untuk metode ekuitas ini tidak terdapat jurnalnya. Kemudian materi yang terakhir adalah akuntansi untuk investasi ekuitas dengan kepemilikan lebih dari 50%. Ketika satu perusahaan memiliki hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain, maka investor memiliki pengaruh yang sangat signifikan, bahkan memiliki kontrol atau controlling interest terhadap perusahaan investasi. Jika keadaan ini berlaku, maka investor disebut sebagai induk atau parent, sedangkan investee disebut sebagai anak atau subsidiary. Investasi pada anak perusahaan dilaporkan di buku induk sebagai investasi jangka panjang, dan umumnya induk akan menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi memperlakukan induk dan anak perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Kursus akuntansi lanjutan secara intensif membahas masalah kapan dan bagaimana menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Apakah laporan keuangan konsolidasi disiapkan atau tidak? Perusahaan induk umumnya memperhitungkan investasi pada anak perusahaan menggunakan metode ekuitas. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika masih kurang mengerti, silahkan ditanyakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.